Shalom, selamat jumpa di PPA 414 kembali. Mari kita bersama-sama akan merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini mari kita bersama-sama ibadah untuk menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku menang. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
semua berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan beri buat kami. Hari ini kami menyambut hari Paskah, di mana Engkau bangkit buat kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh bersuka cita bersama dengan Engkau. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Pengorbanan-Mu telah memulihkan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan bersama dengan kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama sambut kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Mari kita rayakan kebesarannya Tuhan. Kita bangkit buat Dia karena Dia bersama dengan saudara dan saya. Mari kita bangkit buat Tuhan Yesus. Kita pakai tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Meskipun kalian di rumah, kita bersorak buat Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oh, rayakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Ayo bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Oh, kebangkitan Tuhan kebangkitan kita. Tuhan kita. Oh, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita sambut lagi pujian kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita semangat ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup,
ada hari esok, sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Pengorbanannya terlalu besar buat kalian semua. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat berjumpa lagi buat semua teman-teman di PPA 414. Rasanya senang kembali bisa menyapa semua teman-teman di tempat ini. Ya, dalam rangka Paskah kita di tahun 2021, sekalipun dalam keadaan yang sulit, tapi kita tetap percaya kasih karunia dan anugerah Tuhan tetap beserta dengan kita, sehingga Dia yang memberikan kita sukacita dan damai sejahtera untuk melewati masa-masa yang sulit dalam pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut sampai hari ini. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau berdoa biarlah kiranya Tuhan yang menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih dalam momen Paskah tahun 2021 di PPA 414 ini Tuhan. Sekalipun dalam masa yang sulit kami merayakan Paskah dengan sistem online, tapi kami percaya kasih, anugerah, dan sukacita yang daripada Tuhan tetap melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu bertumbuh dalam setiap hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada Engkau, yang sungguh-sungguh dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk kami memahami isi hati Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman sekalian, kebenaran firman Tuhan yang mau saya bagikan sesuai dengan tema yang diberikan bagi kita bahwa Dia hidup. Sebab Dia hidup dari Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5, demikian kebenaran firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Sebuah pertanyaan yang diberikan oleh malaikat kepada Maria pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia? Sebab Dia hidup. Jauh sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus telah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa di hari yang ketiga setelah kematiannya, Dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan Rasul Paulus menyampaikan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu." Teman-teman sekalian, bahwa kita harus menyadari fakta yang ada, kematian dan kebangkitan Kristus itu merupakan satu pondasi iman. Yesus mati di atas kayu salib, itu harus kita akui 100%. Jangan malu. Jangan malu sebagai orang Kristen bahwa Tuhan kita mati tergantung di atas kayu salib. Jangan malu. Mungkin bagi dunia itu satu kemaluan, tapi bagi iman kekristenan itu adalah pondasi. Karena Kristus yang mati di atas kayu salib, kematiannya bukan kematian yang sia-sia, tetapi kematiannya adalah kematian untuk dosa umat manusia bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Dan setelah kematiannya, 3 hari setelah kematiannya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ini menjadi satu-satunya sejarah yang pernah dituliskan oleh buku kitab suci Alkitab, bahwa ada manusia yang bangkit dari antara orang mati. Karena teman-teman sekalian, kita tahu Yesus mati mengalahkan dosa kita dan Dia bangkit bagi keselamatan hidup kita. Bagi saya dan bagi teman-teman yang ada di rumah yang sedang mendengarkan acara ini. Dan teman-teman sekalian, iman kekristenan kita harus menjadi iman yang hidup. Bukan hanya sekedar iman, ya saya percaya kepada Yesus, tidak hanya sekedar demikian. Tetapi kita harus menyatakan bahwa kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Dia hidup. Dia bukan hanya sekedar bangkit, tetapi Dia hidup untuk selama-lamanya. Karena Dia hidup, firman Tuhan mengatakan karena Dia hidup ada hari esok. Hari esok yang seperti apa teman-teman? Hari esok yang penuh dengan harapan. Hari esok yang penuh dengan sukacita. Hari esok yang penuh dengan damai sejahtera. Pengharapan yang seperti apa? Sukacita yang seperti apa? Damai sejahtera yang seperti apa?
Sukacita yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Pengharapan yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Bahkan hari esok yang Tuhan janjikan kepada kita tidak seperti yang dunia janjikan. Karena yang Tuhan janjikan adalah pengharapan di dalam Tuhan itu sempurna. Kita disertai oleh Roh Kudus-Nya, kita diberikan sukacita. Terlebih lagi teman-teman dalam masa sulit ini, kalau kita mau katakan siapa orang yang tidak mengalami kesulitan selama masa pandemi, bahkan seluruh dunia mengalami. Negara-negara menutup diri untuk para wisatawan, bahkan usaha ekspor impor harus terkendala. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita disertai oleh Tuhan. Tangan kita dituntun oleh Tuhan, sehingga dalam masa sulit ini pun kita masih tetap bisa mengatakan Yesus itu baik, karena memang Dia sungguh baik bagi kita. Dia yang memberikan kepada kita pertolongan yang sempurna. Dan teman-teman sekalian yang ada di rumah, mari sama-sama kita menyadari bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia bangkit. Dan setelah ini kita juga akan merayakan hari kenaikan dan lalu hari Pentakosta yang ditandai dengan pencurahan Roh Kudus. Dia memberikan satu janji yang sempurna bahwa Roh Kudus, Allah itu sendiri menjadi pendamping kita sebagai manusia. Seandainya Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Tetapi Dia bangkit, Dia hidup, Dia naik, dan Dia memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya untuk kita boleh berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Teman-teman yang sedang di dalam, mungkin ada teman-teman yang sekarang fokus kepada pendidikan, apapun itu jurusanmu. Ada yang mungkin sambil bekerja menempuh pendidikan. Teman-teman, mungkin bagi sebagian kita, wah rasanya berat. Kenapa ini sulit sekali, kenapa ini rasa-rasanya saya tidak mampu. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang merasa, wes aku tak ning kene ae wes, mari ae wes. Tidak teman-teman, kita punya Tuhan yang hidup, yang memberikan kita pengharapan. Selagi kita punya iman, kita punya semangat berjuang bersama Tuhan, Tuhan yang akan membawa kita lebih tinggi daripada apa yang mampu kita lakukan. Pencapaian-pencapaian yang akan kita capai di masa yang akan datang, teman-teman sekalian, semua adalah karunia-karunia ataupun anugerah yang Tuhan mau berikan kepada kita dengan iman yang kita mau berserah kepada Tuhan. Jadi teman-teman, jangan mudah untuk putus asa, jangan mudah untuk menyerah karena tidak ada gunanya menyerah. Tidak ada keuntungannya menyerah. Tetapi waktu kita berjuang bersama dengan Tuhan, waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kepada kita kemenangan dan demi kemenangan. Jadi teman-teman tetap semangat, sekalipun Paskah tahun 2021 ini kita harus lihat di dalam layar, kita tidak bisa hadir di gereja, kita tidak bisa hadir bersama-sama berkumpul untuk menyembah Tuhan, tapi Tuhan tetap hadir dalam hati kita masing-masing. Tuhan tetap hadir bagi teman-teman, bagi saya, bagi semua mentor-mentor PPA, semua staf, bahkan semua orang-orang yang percaya. Tetap semangat, Tuhan Yesus yang akan menyertai kita. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan teman-teman. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua dalam jagaan Tuhan, kita dijauhkan dari segala sakit penyakit. Sekalipun sakit penyakit datang kepada kita, yakinlah Tuhan yang menjadi penyembuh kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa diberikan kekuatan untuk melewati ibadah saudara-saudara semua teman-teman dengan baik dan benar. Mari kita berdoa menyerahkan setiap kehidupan kita. Menyerahkan PPA ke dalam tangan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati, menyertai kita semua. Kita tundukkan kepala kita satukan hati, kita renungkan kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu menolong kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang memiliki tanggung jawab berbakti kepada Tuhan dengan benar. Berkati semua anak-anak yang ada di PPA 414, secara khusus kelas besar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Berkati semua staf mentor yang ada, bahkan berkati gereja yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa menyerahkan teman-teman kami yang sedang menjalankan ibadah puasa, Tuhan juga menolong mereka agar mereka mendapat kekuatan, agar mereka mendapat hikmat
dari setiap ibadah-ibadah mereka. Kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hidup kami. Segala pujian, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di ibadah Paskah kita di tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Kami mewakili mentor-mentor yang ada di PPA 414 mengucapkan Selamat Paskah 2021, Tuhan Yesus memberkati. PPA sudah membagikan paket Paskah dan makanan. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat adik-adik yang menunaikan. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.